Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur apabila pada pagi hari ini atas seizin Tuhan kembali kami masih dapat beribadah secara online. Pada hari ini kami memohon kasih sayang dan pertolongan Tuhan untuk Engkau berfirman, berbicara kepada kami, memberikan kekuatan iman kepada kami, supaya iman kami tidak luntur dalam situasi apapun. Oleh karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Bapa Yahweh, pencipta langit dan bumi, yang kami kenal di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan Tuhan yang memberikan bimbingan di dalam hati kami, dalam Ruach HaKodes, yaitu Immanuel. Terima kasih Bapa. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, biarlah pencerahan dari Tuhan boleh dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Aleichem. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan kembali membawakan firman yang saya beri judul Pencari Kebenaran atau Pemertahan Pembenaran. Saya menyampaikan firman pada pagi hari ini dengan judul Pencari Kebenaran atau Pemertahan Pembenaran, karena di internet pada saat-saat ini ada banyak sekali di YouTube khususnya firman-firman yang ditaburkan dengan tidak sesuai dengan isi hati Tuhan. Artinya menggradasi iman orang yang beriman yang benar kepada Tuhan yang benar. Oleh karena itu saya berikan judul Pencari Kebenaran atau Pemertahan Pembenaran. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan pencari kebenaran? Yang dimaksud pencari kebenaran adalah orang yang mencari firman untuk menemukan kebenaran firman yang ada di dalamnya. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang menaruh hatinya di sudut netral untuk mencari kebenaran dan siap untuk dibentuk oleh firman Elohim. Ini adalah orang yang disebut pencari kebenaran. Tetapi beda dengan pemertahan pembenaran. Apa itu pemertahan pembenaran? Pemertahan pembenaran adalah orang yang tidak mau belajar firman, pokoknya dia mempertahankan doktrinnya, mempertahankan apa yang selama ini sudah diyakininya, tanpa mengacu kepada firman yang benar dan tidak bersedia menerima input dari orang lain. Itulah yang disebut dengan pemertahan pembenaran. Oleh karena itulah maka pada pagi hari ini saya akan menyampaikan dari apa yang Yeshua ucapkan di dalam kitab Matius pasal yang ke-23 ayat yang ketiga, yang saya baca dari Kitab Suci Indonesian Literal Translation yang kedua, yang demikian bunyinya. Oleh karena itu, segala sesuatu sebanyak yang mereka katakan kepadamu untuk dipatuhi, patuhilah dan lakukanlah. Tetapi mengenai perbuatan mereka, janganlah kamu lakukan, karena mereka mengatakan tetapi tidak melakukan. Ini adalah firman yang Yeshua sampaikan kepada para pemimpin agama, khususnya para ahli kitab dan orang-orang Farisi. Mereka adalah orang-orang yang terpandang, orang-orang yang dihormati oleh banyak orang. Oleh karena itulah, karena apa yang Yeshua sampaikan ini mengajar kepada pencari kebenaran. Nah, bagaimanakah pencari kebenaran itu? Salah satu cirinya, salah satu ciri pencari kebenaran itu bukan hanya menyanjung, tetapi tanpa mengkritisinya. Kalau hanya menyanjung saja, pokoknya sanjunganku itu benar, jadi apapun yang dilakukan salah pun di matanya tetap benar. Ini bukan pencari kebenaran, melainkan
pemertahan pembenaran. Karena kita menyadari bahwa di atas muka bumi ini tidak ada orang yang benar. Hanya satu yang benar, yaitu Yeshua HaMashiach. Karena dia adalah Elohim sendiri yang turun ke dalam dunia dalam wujud manusia. Karena itu kita melihat pada ayat yang ketiga dari Matius 23 ini, di sana Yeshua menyanjung ahli Torah dan orang Farisi. Di mana sanjungannya? Dia katakan segala sesuatu sebanyak yang mereka katakan kepadamu untuk dipatuhi, patuhilah. Kenapa? Karena mereka mengajarkan Torah, mengajarkan firman Elohim. Jadi apa yang diajarkan, ya silahkan dipatuhi. Tetapi untuk tingkah lakunya, jangan diikuti. Artinya Yeshua menyanjung apa yang diajarkan, tetapi juga mengkritisi apa yang dilakukan oleh orang yang memberitakan kebenaran itu. Jadi di sini Yeshua menyanjung ahli Torah dan orang Farisi, tetapi juga mengkritisinya. Dan Yeshua sebagai pribadi juga siap dikritisi, karena Yeshua itu adalah kebenaran dan hidup. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, Yeshua katakan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui dia. Kalau tidak melalui aku, kata Yeshua. Jadi Yeshua ini adalah kebenaran. Bukan melakukan kebenaran, tetapi dia sendiri adalah kebenaran. Terbukti di dalam kehidupannya selama ada di atas muka bumi ini dalam wujud manusia, tidak pernah Yeshua melakukan pelanggaran, melakukan perbuatan dosa. Bahkan Yeshua tidak bisa berbuat dosa, karena Yeshua adalah Elohim itu sendiri, satu pribadi yang kudus, yang tidak bercacat dan tidak bercela. Jadi jika ada orang yang hanya mengkritisi, bahkan menyerang, tetapi tidak siap dipertanyakan kebenarannya, itu adalah orang yang pemertahan pembenaran. Nah, oleh karena itu coba saudara renungkan di dalam kehidupan saudara. Adakah orang yang seperti ini? Pinternya kritik, pinternya menyerang, tetapi tidak siap untuk dikritisi dan tidak siap diserang. Kalau menyerang, mukul orang, biasa dan senang dia lakukan, bahkan merasa dapat pahala. Tapi ketika dikritisi, jangankan sampai dikritisi, disanggah saja untuk mempertahankan, orang sudah marah-marah. Misalkan seperti saya di dalam menyampaikan firman, seringkali saya memberikan sanggahan, ya. Saya menyanggah apa yang disampaikan oleh seseorang yang tidak sesuai dengan firman. Artinya saya hanya meluruskan. Itu saja sudah marahnya luar biasa. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Yeshua mengambil kesimpulan bahwa terhadap ahli Torah dan orang Farisi, kita harus melebihi mereka. Dalam hal apa? Mari kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, sebab aku berkata kepadamu bahwa jika kebenaranmu tidak melimpah lebih banyak daripada para ahli kitab dan orang-orang Farisi, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya bahwa ahli Torah dan orang Farisi ini, apa yang dia ajarkan kadang benar, kadang pembenaran bagi dirinya sendiri. Artinya tidak 100% sesuai dengan kebenaran firman. Ada indikasi pemunculan keinginan pribadinya, khususnya dalam hal penghormatan. Ya, ahli-ahli Torah dan orang Farisi ini sebetulnya adalah orang yang sudah terhormat dan dihormati, tetapi dia masih ingin menerima sanjungan dan kehormatan dari manusia. Dan Yeshua katakan orang yang seperti itu sudah mendapatkan pahalanya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, kenapa Yeshua mengatakan demikian? Seperti yang tertulis pada ayat yang ke-20 tadi. Kepadamu bahwa jika kebenaranmu tidak melimpah
lebih banyak daripada para ahli kitab dan orang-orang Farisi, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa Yeshua mengatakan demikian? Ada beberapa hal. Yang pertama, karena Yeshua tahu bahwa ajarannya mereka penuh dengan kelemahan dan kesalahan. Jadi apa yang diajarkan ini lemah dan bahkan salah. Maka Yeshua mengkritisi. Dan hal itu bisa kita lihat kembali di dalam kitab atau Matius pasal yang ke-23 ayat yang sebetulnya ada banyak sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi saya akan sampaikan satu saja yang menurut ahli Torah dan orang Farisi itu benar, tetapi menurut Yeshua tidak benar. Dia katakan apa? Pada ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-22 dari kitab Matius 23, demikian bunyinya. Celakalah bagimu, hai para pemimpin buta, yang berkata, siapa saja yang bersumpah demi tempat suci itu tidak apa-apa. Tetapi siapa yang bersumpah demi emas tempat suci, dia berhutang. Hai orang bodoh yang buta, karena manakah sebenarnya yang lebih utama, emas atau tempat suci yang menguduskan emas itu? Dan siapa saja yang bersumpah demi mezbah, dia tidak apa-apa. Tetapi siapa yang bersumpah demi persembahan yang di atas mezbah itu, ia berhutang. Hai orang bodoh dan buta, karena manakah sebenarnya yang lebih utama, persembahan atau mezbah yang mengkuduskan persembahan itu? Oleh karena itu, siapa yang bersumpah demi mezbah, dia bersumpah demi mezbah dan demi segala sesuatu yang di atasnya. Tetapi siapa yang bersumpah demi tempat suci, dia bersumpah demi tempat suci dan demi dia yang mendiaminya. Dan siapa yang bersumpah demi sorga, dia bersumpah demi tahta Elohim dan demi dia yang duduk di atasnya. Nah, ini adalah ajaran ahli Torah dan orang Farisi yang dikritisi oleh Yeshua HaMashiach. Jadi ahli Torah dan orang Farisi punya teorinya sendiri tentang masalah sumpah. Ada sumpah tertentu yang diizinkan, ya. Tetapi sebenarnya kalau menurut kebenaran firman, apa yang Yeshua ajarkan tentang masalah sumpah ini? Di dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-37, di sana dikatakan demikian. Akan tetapi biarlah perkataanmu ya jika ya, tidak jika tidak. Dan yang selebihnya hal itu berasal dari yang jahat. Jadi kalau orang ahli Torah dan orang Farisi mengajarkan masalah perkataan perlu dipertegas dengan sumpah, Yeshua katakan nggak perlulah sumpah-sumpah seperti itu. Kira-kira demikian kalau saya rekonstruksikan. Percuma kamu mau bersumpah demi apa saja. Yang penting kalau kamu ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Sebetulnya orang bersumpah itu untuk apa sih, saudara-saudara? Orang bersumpah itu sebetulnya adalah untuk meyakinkan orang lain bahwa dirinya benar. Kan begitu. Tapi kita melihat satu realitas, suatu kenyataan. Semakin banyak orang bersumpah, sebetulnya justru orang itu yang tidak benar. Coba saja kalau saudara nonton televisi, dalam dunia kriminal misalkan, saya sering nonton, ada orang yang ketika ditangkap polisi dia bersumpah-sumpah, pada akhirnya ketahuan juga kalau dia tidak melakukan apa yang disumpahkan itu. Jadi sumpah ini tidak ada gunanya. Ya, orang mau bersumpah demi langit, mau bersumpah demi siapa saja, yang namanya dusta itu dosa. Kalau sampai ada orang yang mengatakan dusta demi apapun, khususnya demi sesuatu, yaitu yang sering kita dengar, kalau saya berdusta demi agama, itu tidak masalah. Itu datang bukan dari Tuhan. Kitab suci katakan jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Dan selebihnya hal itu berasal dari yang jahat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa
berdusta demi agama itu halal atau dibenarkan menurut kitab suci, bukan menurut saya, tetapi menurut kitab suci itu berasal dari si jahat. Kecuali kalau saudara tidak berdusta. Yang namanya dusta sekecil apapun itu dosa. Tidak ada dosa kecil, dosa tanggung, dosa besar, tidak ada. Yang namanya dusta adalah dosa. Ya, karena itu apa yang diajarkan oleh ahli Torah dan orang Farisi ini berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Yeshua. Itu yang pertama. Yeshua mengatakan bahwa kebenaran kita harus lebih banyak daripada kebenaran orang Farisi dan ahli Torah. Karena apa yang diajarkan ini penuh dengan kelemahan dan kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak siap dikritisi. Bisanya mengkritisi orang. Menyerang tapi tidak mau diserang. Mau menang sendiri. Yang pasti datang dari siapakah ajaran itu? Ini yang harus kita renungkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika saudara mendapatkan suatu pengajaran, saya sebutkan ada 3 hal pengajaran itu datangnya dari siapa. Yang pertama, datang dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, datang dari setan. Kalau tidak dari Tuhan, ya dari setan. Yang ketiga, datang dari manusia. Dari manusia itu artinya dari pengajaran-pengajaran yang tidak ada di dalam kitab suci, tetapi saudara bisa menerimanya. Bisa kalau di dalam organisasi gereja ya, dari sinode, dari pimpinan saudara, atau kalau dalam pekerjaan ya dari bos saudara, ya itu ada pengajaran-pengajaran yang datang dari mereka. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, ketika Yeshua mengajarkan ajarannya di atas muka bumi ini, dari siapakah Yeshua mengajarkan ajarannya itu? Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka di dalam kitab Injil Yohanan atau kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, aku tidak lagi memanggil kamu hamba, karena seorang hamba tidak mengetahui apa yang tuannya melakukannya. Namun aku memanggil kamu sahabat, karena aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengarkan dari Bapakku. Jadi Yeshua mengajarkan ajaran yang dari Bapa. Nah, kembali dalam hal ini, kalau saya berbicara tentang Bapa, Putra, khususnya ada satu lagi Roh Kudus, itu tidak berbicara tentang Trinitas, tidak. Karena Trinitas atau Trinity, Tritunggal, itu tidak pernah ada di dalam kitab suci. Saudara mau cari dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai kitab Wahyu pasal terakhir, ayat terakhir, istilah Tritunggal tidak ada. Istilah Tritunggal itu dibuat oleh bapak-bapak gereja untuk menyatakan kebagaimanaan Tuhan, bukan keberapaan Tuhan. Karena Tuhan itu satu, bukan 3. 1 Yohanan 5 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Sebab ada 3 yang bersaksi di Samayim atau di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya ini adalah satu. Dia disebut Bapa karena dia mencipta langit dan bumi dan segenap isinya. Dia disebut Putra karena dia berfirman kepada manusia sebagai firman atau dafar firman yang hidup, yaitu Yeshua HaMashiach. Tetapi Yeshua HaMashiach adalah Elohim, sesuai dengan apa yang kemarin baru saya sampaikan di dalam khotbah saya yang berjudul Tuhan Tidur, bahwa Yeshua itu adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke dalam dunia, dan dia adalah firman, tetapi dia juga adalah Elohim. Karena Tuhan kita itu satu, kita itu monoteisme, bukan politeisme. Jadi kalau kita bicara tentang Tritunggal, Tri dan Tunggal, yang benar bukan Tritunggal. Kalau Tritunggal itu 3 tetapi 1, yang benar 1 tetapi 3. 3 apa? 3 manifestasi. Dia disebut Bapa karena dia mencipta langit dan bumi. Dia disebut Putra karena dia berfirman kepada manusia. Dan dia disebut Ruach HaKodes atau Roh Kudus
karena Dia berdiam di dalam diri kita, memberikan bimbingan kepada kita yang disebut dengan Immanuel, Imuna Anaknu Elohim, Elohim yang berdiam di dalam diri kita. Jadi ini hanya istilah saja, saudara-saudara. Misalkan saya sudah sering kali katakan, saya putra Ambarawa. Apakah Ambarawanya melahirkan saya? Kan tidak, itu hanya istilah saja. Saya kemarin naik anak tangga, itu bukan berarti tangganya punya anak. Saya memakai baju ini, saya ada anak baju. Nah, anak baju itu kancing, ya. Anak tangga itu terap-terapannya. Jadi itu hanya istilah saja. Yeshua disebut putra karena Dia sedang berfirman kepada manusia. Nah, siapakah bapa dari Yeshua HaMashiach? Tidak lain adalah Yahweh Elohim. Karena Yeshua berperan sebagai putra, sedangkan Yahweh berperan sebagai bapa. Jangan saudara memikir Tuhan dengan cara pikiran saudara. Karena kalau saudara memikir Tuhan dengan pikiran saudara, antara bapa dan putra ini beda usia. Bisa dipahami saudara-saudara? Tetapi di dalam kebenaran firman bapa dan putra itu sama. Tidak ada yang saling berbeda satu dengan yang lain. Karena itu di dalam diri Yeshua itu ada dua sisi. Sisi Yeshua dalam wujud sebagai manusia dan 100% dalam posisi sebagai Elohim. Jadi jangan dicampur aduk tentang masalah ini. Berkali-kali saya sampaikan dan banyak umat-umat Nasrani yang terkecoh tentang masalah ini. Sehingga banyak yang imannya rontok seperti yang kemarin saya katakan. Tuhan kok tidur? Mana ada Tuhan tidur? Yang tidur itu ya manusia, bisa capek. Kan tidur itu supaya untuk melepaskan lelah. Masa Tuhan lelah? Tuhan tidak pernah lelah. Tapi dalam wujudnya sebagai wujud 100% manusia, 100% berwujud manusia, maka Yeshua ya sama seperti manusia. Justru kalau Yeshua tidak bisa capek, Yeshua tidak bisa menangis, Yeshua tidak bisa memanifestasikan dirinya seperti manusia, ini namanya makhluk jadi-jadian, saudara-saudara, bukan dalam wujud manusia. Ya, jadi ajaran yang Yeshua ajarkan itu adalah ajaran yang datang dari Bapa Yahweh. Karena ajarannya sama. Saudara bisa mengklarifikasi ajaran Yeshua dengan ajaran Yahweh tidak pernah bertentangan satu dengan yang lain. Misalkan walaupun ada orang yang mengatakan bahwa Perjanjian Baru sudah tidak ada Torah. Oh, itu keliru. Torah masih tetap berlaku. Yang tidak bisa kita ikuti itu bukan Torah, tetapi Torat. Torat itu teori seperti mitzvot, Talmud, Zohar, Kabalah, dan banyak lagi yang lain. Ya, teori-teori yang diungkapkan oleh para nabi itu Torat. Kita tidak mengikuti itu, yang kita ikuti adalah Torah. Dan kitab suci sendiri katakan, Yeshua mengatakan bahwa Dia datang di atas muka bumi ini tidak untuk meniadakan Torah, tetapi menggenapinya. Jadi Yeshua tidak pernah menghilangkan satu iota pun, satu yod sekalipun. Yod itu huruf Ibrani terkecil, tidak dihilangkan oleh Yeshua. Kenapa? Karena Torah itu artinya pengajaran atau hukum. Lah kalau Torah sudah tidak berlaku, artinya pengajaran dan hukum itu sudah tidak berlaku. Dunia bakal kacau, saudara-saudara. Seperti misalkan jangan membunuh, Torah atau bukan? Jangan mencuri, Torah atau bukan? Jangan berzina, Torah atau bukan? Jangan menyebut nama Yahweh Elohimu dengan sia-sia, Torah atau bukan? Itu semua Torah. Dan itu berlaku sampai kapanpun. Bahkan di dalam kitab suci kita melihat ada orang pendek yang naik di atas pohon, ingin kenalan siapa Yeshua itu modelnya seperti apa. Masih ingat siapa namanya? Zakai atau Zakius, ya. Dia adalah pemungut cukai. Dia ketemu dengan Yeshua dan Yeshua katakan, aku ingin menumpang di rumahmu. Maka Zakai sangat sukacita karena Yeshua menumpang di rumahnya. Apa yang Zakai katakan ketika ada orang mengatakan, coba kalau orang itu tahu siapa si Zakai itu. Zakai takut dia mendengar orang ngomong begitu. Jangan-jangan Tuhan meninggalkannya. Maka dia katakan apa? Aku akan mengembalikan semua
uang yang pernah aku ambil dari seseorang dan aku akan memberikan tambahannya 4 kali lipat. Itu adalah Torah, saudara-saudara, ya. Oleh karena itu, Torah tidak pernah tidak berlaku. Karena di dalam perjanjian lama, itu Torah ada kasih karunia. Contohnya Torahnya apa? Ketika Yahweh mengatakan kepada penduduk di Niniwe, aku akan bumi hanguskan karena kalian jahat. Kemudian Yahweh mengutus siapa? Yonah, ya. Yahweh mengutus Yonah, ya. Kemudian Yonah berbicara kepada orang-orang Niniwe. Kemudian Raja Niniwe beserta dengan semua masyarakatnya ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Yonah atau Yunus, mereka bertobat. Torah yang sudah diturunkan oleh Yahweh bahwa aku akan membinasakan penduduk Niniwe. Kemudian muncullah kasih karunia. Bapak Yahweh tidak jadi membinasakan mereka. Artinya apa? Di dalam Torah ada kasih karunia. Nah, di dalam kasih karunia juga ada Torah. Misalkan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-1. Di sana dikatakan, oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasia Yeshua. Ini kasih karunia, saudara-saudara. Tetapi juga ada hukumnya, ada Torahnya. Karena ini ayat tidak berhenti sampai di sini. Kalau saudara yang menggunakan kitab suci Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, berhenti sampai di sini. Tetapi sebetulnya di dalam kitab Brit Kadasa atau Perjanjian Baru berbahasa Ibrani masih ada kelanjutannya. Yaitu dikatakan yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Nah, ini adalah hukumnya. Jadi orang mengenal Yeshua tidak cukup hanya mengenal pasti selamat, tidak harus melakukan apa yang diajarkan oleh firman. Artinya hidup menurut roh, ya. Lebih lanjut lagi di dalam kitab Matius atau Matius pasal yang ke-7 misalkan. Di sana kita melihat Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Dikatakan, bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ketika orang memanggil Yeshua sebagai Tuhan pasti masuk sorga, itu adalah kasih karunia. Tetapi ada Torahnya. Torahnya apa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi bukan hanya menerima Yesus sebagai Tuhan, tetapi juga melakukan kehendak Bapakku. Nah, melakukan kehendak Bapakku itulah Torahnya, hukumnya. Jadi antara perjanjian lama dan perjanjian baru ini tidak pernah terputus di tengah. Karena kitab suci tidak pernah kedaluarsa. Ini yang harus saudara perhatikan. Jadi kalau ada yang masih membedakan sekarang bukan zamannya Torah, sekarang zamannya kasih karunia, artinya Torah sudah tidak berlaku. Wah, kita bisa hidup seenaknya sendiri, saudara-saudara, ya. Jadi kita melihat bahwa ajaran yang Yeshua ajarkan itu adalah ajaran yang datang dari Bapa Yahweh. Lalu ajaran dari setan itu yang seperti apa? Tadi kan ada 3. Yang pertama, ajaran datang dari Tuhan. Yang kedua, ajaran datang dari setan. Yang ketiga, ajaran yang datang dari manusia. Nah, sekarang ajaran yang dari setan itu yang seperti apa? Jelas ajaran yang berasal dari setan tentu ajaran yang bertentangan, bertolak belakang dengan ajaran yang diajarkan oleh Tuhan. Ya. Nah, bagaimanakah setan itu? Kita membuka di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan. Siapa yang dimaksud pencuri? Dia tidak lain adalah Satan, yang pekerjaannya mencuri iman kita, yang pekerjaannya mencuri kebenaran kita. Dia datang hanya untuk merusak, menghancurkan, dan membunuh. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada ajaran yang mengajarkan untuk boleh membunuh, boleh menghancurkan, boleh melakukan perbuatan apapun untuk membela agamanya, ini bukan datang dari Tuhan yang jelas.
Karena ajaran dari Tuhan tidak demikian. Tuhan itu kasih, sehingga dia mengajarkan untuk mengasihi. Bahkan terhadap orang yang memusuhi kita pun Tuhan mengajarkan untuk kita mengasihi. Jadi saudara yang menilai sendiri. Nah, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan untuk umat Nasrani yang masih mengagungkan Allah, ya. Untuk menguji apakah Allah itu sama dengan Yahweh. Ini saudara harus tahu sejarahnya. Karena ada orang yang mengatakan sudah tidak usah mikir ribut soal Yahweh, soal Allah, sama. Ya, sekarang yang menjadi pertanyaannya, kalau sama bagaimana, kalau beda bagaimana? Nah, saya ambil dari sejarahnya terlebih dahulu. Dari manakah kata Allah itu? Ada 4 hal. Yang pertama adalah sebelum Islam lahir. Islam belum ada, saudara-saudara. Tetapi orang Arab zaman jahiliyah sudah menyembah satu sesembahan yang namanya Allah. Dalam zaman jahiliyah itu orang Arab menyembah ada 360 dewa, ya. Yang tertulis yang selama ini saya sampaikan, misalkan ada Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, Al-Hubal, Wat, Suwa, Yaquts, Ya'uks, dan lain sebagainya. Semua ada 360. Nah, salah satu di antaranya adalah Allah itu tadi. Ya, itu Islam belum ada, ya. Itu Allah sudah disembah oleh orang-orang Arab kuno. Ini yang pertama. Nanti saudara mendeteksi Allah yang ada di dalam kekristenan itu Allah yang mana? Karena orang Kristen kalau dikatakan bahwa kamu menyembah sesembahannya umat Islam, mereka marah. Orang Kristen ini marah, ya. Padahal setahu saya untuk di Indonesia saja Allah itu adalah nama sesembahan. Kalau orang Islam katakan Bismillah itu dalam nama Allah, bukan dalam nama Tuhan, ya. Artinya Allah itu nama. Itu yang pertama, sebelum Islam lahir Allah sudah ada. Yang kedua, saat Islam lahir, ternyata saya punya buku yang berjudul Passing Over. Buku Passing Over ini bukan bukunya umat Nasrani loh, saudara-saudara, tapi ini buku teologianya umat Islam. Saya pernah mendapatkan ini dan saudara bisa melihat, ini judulnya Passing Over. Islam itu yang mengadopsi satu di antara 360 dewa tadi, ya. Jadi Allah yang disebut oleh umat Islam itu adalah salah satu di antara 360 dewa tadi yang diadopsi oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan bagi saya tidak masalah dan sah-sah saja. Saya menghormati karena itu haknya umat Islam. Kita sebagai umat Nasrani seharusnya menghormati umat Islam. Kembalikan Allah menjadi miliknya, karena saudara punya Tuhan sendiri. Jadi yang kedua, ketika Islam lahir, kata Allah diadopsi dari satu di antara 360 dewa. Tadi saudara sudah melihat bukunya, ya, sebagai bukti bahwa itu bukan saya yang mengatakan, tapi tokoh-tokoh muslim sendiri yang mengatakan bahwa Allah pada saat Islam itu mengadopsi satu di antara 360 dewa. Kemudian yang ketiga yang dipakai oleh Kristen Arab. Kenapa Kristen Arab menggunakan kata Allah, kata nama Allah ini? Karena dipengaruhi oleh agama suku dan di bawah penekanan karena kesalahan terjemahan. Oleh karena itu, sebentar saudara akan nonton video yang saya akan sampaikan, yaitu video yang disampaikan oleh Christian Prince. Siapakah Christian Prince? Beliau adalah Kristen Arab yang mempelajari agama Islam dengan baik. Dan dia katakan bahwa umat Nasrani tidak seharusnya menyebut Allah, karena Allah ini tidak ada kaitannya dengan kekristenan. Ya, mari kita lihat bersama-sama. We have a kid, he's calling himself Zakir Naik. I think this is the same kid, the good guy. What do you think about the Christians in Indonesia use the word Allah in the Bible? I think this is wrong. Actually, even in the Middle East they use that, but this is wrong. This is a false translation.
We as a Christian, we should not use the word Allah in any way, in any mean. If you tell me this is what the language is in our language, no. Your Indonesian language used to exist before Islam. And here we go. We have words in the Bible. Use Elohim. Use Jehovah. Replace the word as it is. When it's mentioned Jehovah, put Jehovah. When it's mentioned Elohim, say Elohim. When it says God, just use the word God. When it says the word Lord, use the word Lord. We should not use the word Allah. This is a pagan God. Me myself, like, you know, we grew up in the Middle East. Everybody there used the word Allah. But this is wrong. This is a false translation. Our true Bible, our real Bible, have nothing to do with Allah. You will notice only countries who they are under the influence, and the majority of Islam is the one who is forced to use the word Allah. You go in the border, cross the border, you will see Christians who cross the border, they don't use Allah. Your book told you who's, if you cannot find an equal word, don't use Allah, use whatever word. I mean, use the word God in English. If your language is limited, let us say. But you should not, I should not even translate. Why not translate? I use Elohim. I'm not going to translate. Yeshua. In Arabic we call him Yeshua. Ask yourself, why the Arab Christian they call Yeshua Yeshua, they don't call him Isa? Because they've been forced. The Muslims don't have a problem with calling him Yeshua, but they have a problem with calling God Elohim. They want you to call him Allah. And then when the Muslim they notice, like as an example in Malaysia, they noticed that a lot of people leave in Islam and converted to Christianity there. So they thought maybe because those missionaries they are using the word Allah. So then they made a law. Let me find it for you. They made a law forbid the Christians in this country to use the word Allah. If you use the word Allah in your church, you go to jail. Muslims, they are desperately trying to make you say Allah is your God. But when they notice that things are not working for their side, they forbid you from using Allah in your church. I'm searching for the news to show you. They made a law. Here we go. This is the BBC. Allah is just for Muslim. You see it? The BBC News. The Militia Court rules non-Muslims cannot use Allah. Why? They are right. They should not use it. I agree with them. I hope tomorrow all Islamic countries will forbid any Christian from using the word Allah, because the same way they force you to use it is the same way maybe to make you not to use it. They force you one day because they are the majority to use it, and now they force you not to use it, and you will not use it no more. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Anda berani berjuang Islam, nama Allah telah digunakan, seorang pun tak ada. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allah untuk orang Islam. Allah. Ini bukan permainan politik, tetapi untuk orang Islam. Allahu Akbar. 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 Kesannya ialah akan memberi satu kekuatan kepada Kristian. Kita bukan anti-Kristian, tidak. Tetapi akan memberi kekuatan kepada Kristian untuk mentarbiyah orang-orang Melayu terutamanya yang berada di atas pagar. Yang mengelirukan anak-anak muda sekarang ni. Ini yang kita takut. Ini kita kena anggap sebagai satu ancaman. Ancaman kepada negara. Ini bukan komunis sahaja. Mengapa perkara-perkara lain? PAS contohnya. Kalau ada perkara-perkara sensitif, cepat-cepat dia orang buat mesyuarat tergempar, mesyuarat khas. Mengapa ulama-ulama terus berdiam bisu? Ya, yang kita mesti pertahankan. Kita tak faham kenapa dalam negara Islam, negara yang mempunyai perlembagaan yang meletakkan kedudukan istimewa terhadap Islam, boleh berlaku perkara macam ni, dan kita terlalu lenient tanpa memikirkan sama ada keputusan kita ini akan menyebabkan impak kepada akidah generasi masa depan. Nah, setelah kita perhatikan video tadi, sekarang hal yang keempat kata Allah dipakai di Indonesia
yang dipakai oleh umat Kristen di Indonesia adalah akibat kesalahan terjemahan yang dilakukan oleh ahli bahasa yang bernama Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi. Ya. Nah, siapakah Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi? Saya pelajari sejarah kehidupannya. Dia adalah seorang sastrawan Melayu peranakan Arab Tamil yang lahir tahun 1796 dan wafat pada bulan Oktober tahun 1854, yang dibesarkan di tengah budaya Melayu di Melaka. Beliau bekerja sebagai guru bahasa atau munsyi kepada tentara keturunan India di Garnison Melaka. Lalu bekerja kepada para misionaris dan pebisnis Britania dan Amerika. Pernah bekerja untuk Thomas Stamford Raffles sebagai juru tulis dan menerjemahkan Injil serta teks agama Kristen untuk London Missionary Society di Melaka dan menjadi pencetak untuk American Board of Mission di Singapura. Jadi saudara-saudara, sekarang kita sudah tahu 4 hal ya, kata Allah yang dipakai itu. Kalau umat Nasrani menggunakan Allah dan mati-matian ngotot tetap harus pakai Allah. Pertanyaan saya, Allah yang saudara pakai itu dari yang mana? Dari yang pra-Islam, dari Islam, dari Kristen Arab, atau dari Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi yang merupakan penerjemahnya adalah umat Islam? Tapi saya tidak menyalahkan Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi, karena pada saat itu pertama memang sedang tidak ada penerjemah, ahli bahasa masih sangat kurang. Dan Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi ini ketika dia menemukan nama Yahweh, dia juga bingung harus bagaimana. Maka nama Allah mulai masuk di dalam kekristenan. Nah, sekarang kalau saudara sudah mengetahui demikian, seharusnya saudara mulai berpikir, apakah layak saya menggunakan kata Allah di dalam kekristenan? Pak, Kristen Arab memakai. Tunggu sebentar, nanti saudara akan tahu apa yang sedang terjadi di Kristen Arab pada saat ini. Tetapi saya akan menyampaikan, Allah yang saudara ngotot harus tetap dipergunakan, itu Allah yang mana? Allah pra-Islam? Saudara katakan bukan, tentu. Karena Allah pra-Islam adalah dewa. Sekarang Allah Islam, saudara katakan bukan. Nah, kalau Allah Islam bukan, satu-satunya lagi adalah Allahnya Kristen Arab. Tetapi Kristen Arab sekarang sudah mulai terjadi restorasi. Mereka sudah mulai tidak sebut Allah lagi. Lah sekarang mau yang mana? Berarti yang keempat, yaitu akibat diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi. Kalau saya tidak mau semuanya. Kenapa? Karena kita punya Tuhan sendiri kok. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia yang mencipta langit dan bumi. Dia yang membawa bangsa Israel keluar dari Mitsrayim menuju ke tanah perjanjian. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan selanjutnya, samakah Yahweh dengan Allah? Nah, ini kadang orang rancu juga karena dianggap Yahweh itu Allah, ya. Saya akan memberikan satu perumpamaan. Ada seorang profesor yang memberikan ujian kepada mahasiswanya untuk masuk ke laboratorium kimia. Di sana ada 2 cawan penguji dengan warna yang berbeda. Kemudian semua mahasiswa dikumpulkan dan diminta untuk melakukan pengujian. Apakah cairan di tabung yang satu dengan tabung yang lain yang berbeda warna ini dari jenis yang sama atau beda jenisnya? Silahkan dilakukan. Nah, bagaimana untuk menentukan apakah 2 cairan yang ada itu hanya beda warna atau memang beda karakteristiknya dan beda segala-galanya? Para mahasiswa berpikir keras. Akhirnya mereka katakan, kita adakan saja batu uji yang sama dengan pengujian yang sama. Kalau hasilnya sama, berarti berasal dari jenis yang sama. Logis ya, saudara-saudara. Nah, demikian pula tentang Yahweh dan Allah ini. Sekarang kita uji dari batu uji yang sama. Yang pertama adalah soal nama. Di dalam kitab Yesayahu pasal 42 ayat yang ke-8, di dalam kitab Torah di sana dikatakan,
Ani Yahweh husmi, aku Yahweh itu namaku. Artinya namanya siapa? Yahweh. Tetapi di dalam kitab suci terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, di sana dikatakan, aku ini Tuhan, huruf besar semua, itulah namaku. Artinya diuji dengan uji yang sama, yaitu soal nama. Yang satu menggunakan Yahweh, yang satu menggunakan Tuhan huruf besar, yang sama dengan kalau kita membaca di dalam kitab suci Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia yang lain, Allah huruf besar semua, itu sama dengan Tuhan huruf besar semua. Artinya ini sudah menghasilkan hasil yang berbeda. Kemudian yang kedua, dengan batu uji, Kejadian 33 ayat yang ke-20. Kejadian 33 ayat yang ke-20 dikatakan, El Elohi Yisrael. El Elohimnya Yisrael. Ya, artinya ada El, ada sesuatu yang disembah yang kuat, yaitu Tuhannya Israel. Tetapi di dalam terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, di sana diterjemahkan Allah Israel ialah Allah. Artinya kalau menurut tata bahasa Indonesia yang baik, ada Allah yang disembah oleh Israel, namanya Allah. Betul tidak, saudara-saudara? Allah Israel ialah Allah. Kalau kata Allah ini dijadikan sebutan, berarti ada Allah yang disembah oleh orang Israel, namanya Allah. Benar kan? Nah, sekarang pertanyaannya, benarkah Israel menyembah sesembahan yang bernama Allah? Kalau kita kembali kepada Torah, Israel tidak pernah menyembah Tuhan yang bernama Allah. Yang disembah oleh orang Israel adalah Yahweh. Ya, ini sudah berbeda. Kemudian tentang namanya, kita membuka di dalam kitab Zekaryahu, atau Zakaria pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, dan pada hari itu Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Yahweh lah satu-satunya dan namanya pun satu. Jadi Yahweh itu hanya satu. Tetapi saya mempelajari di dalam kitab agama lain, Allah itu mempunyai 99 nama. Jadi Allah dan Yahweh itu jelas beda pribadi, ya. Jadi Allah dan Yahweh itu sama-sama nama pribadi. Sekarang eksistensinya atau keberadaannya, Yahweh itu turun ke bumi dalam wujud manusia, yaitu yang bernama Yeshua Hamashiach. Yeshua Hamashiach. Yeshua itu dari huruf Ibrani Yod, Sin, Waw, Ayin. Yodnya itu mewakili Yahweh, Sin, Waw, Ayin itu adalah selamat atau keselamatan. Jadi Yod, Sin, Waw, Ayin adalah Yahweh yang menyelamatkan. Dan itu bagi gender laki-laki yang sedang melakukan dalam bentuk to being. Jadi Yeshua adalah dia laki-laki yang sedang menyelamatkan. Dia siapa? Yahweh itu, ya. Makanya di dalam kitab Dutilet Hebrew mereka menggunakan kata Yeyah, Yod-Yod, ya. Itu karena Yodnya sudah mewakili Yahweh. Itu eksistensinya. Sedangkan Allah tidak turun ke dalam dunia ini, tetapi mengutus Muhammad sebagai nabi besarnya. Kita hormati mereka, saudara-saudara, karena memang Allah menurunkan Muhammad sebagai nabi besarnya. Kalau orang katakan, apakah Pak Yakub mengakui bahwa Muhammad itu nabi besar utusan Allah? Saya bilang saya mengakui. Karena memang Allah beda dengan Yahweh. Sekarang kasihnya. Kasihnya, Yahweh itu mengasihi seluruh manusia di bumi sehingga berwujud manusia. Di dalam kitab Yohanan pasal yang ketiga atau Yohanes pasal yang ketiga, coba kita membuka bersama-sama. Ayat yang ke-16 dikatakan, sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup yang kekal. Jadi Yeshua datang ke dalam dunia ini dalam kapasitas manifestasi Yahweh yang mengasihi manusia seluruh bumi, ya. Tetapi kalau Allah adalah satu pribadi yang hanya mengasihi orang yang mengasihinya. Sekarang tentang penciptaan.
Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-1, di sana dikatakan pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Ya. Tetapi di dalam kitab Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ini kalau diuji dari batu uji yang sama antara terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dengan Torah beda, saudara-saudara, ya. Karena itu kita harus kembali kepada Torah. Kemudian kita melihat lagi di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-121 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, pertolonganku ialah dari Yahweh pencipta langit dan bumi. Jadi pencipta langit dan buminya adalah Yahweh. Kemudian Mazmur 124 ayat yang ke-8 juga dikatakan hal yang sama. Di dalam kitab Torah dikatakan, Ezrenu besem Yahweh ose samayim wa aretz, bahwasanya pertolongan kita adalah dalam nama Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Ya, tetapi kalau kita membaca di dalam kitab suci Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, nama Yahweh sudah diganti menjadi Tuhan huruf besar semua atau Allah huruf besar semua. Nah, ini terjemahan yang rancu tentu saja, ya. Nah, sekarang hal yang berikut adalah tinjauan teologis. Untuk apa nama Allah kok bisa ada di dalam kitab sucinya umat Nasrani? Kalau kita tanya kepada teolog-teolog di Indonesia, mereka akan mengatakan itu untuk unsur kontekstual, sehingga nama Yahweh diambil dari sesembahan tertinggi dari daerah yang bersangkutan. Sekian puluh tahun yang lalu oke lah, tapi sekarang itu sudah tidak akurat istilah kontekstual, karena orang sudah pinter, dia sudah bisa menyelidiki sendiri, dan internet sudah terbuka untuk menyelidiki kitab suci. Misalkan Indonesia dan Malaysia yang mayoritas Islam, nama sesembahan tertinggi diubah menjadi Allah huruf besar semuanya, atau Tuhan huruf besar semuanya. Kalau di Afrika, di mana banyak imigran dari Mesir juga, mereka mengganti juga dengan Allah. Kemudian yang ada di Arab, ini akibat kesalahan terjemahan karena nama dijadikan sebutan. Kemudian di Ambon, kata Elohim jadi tete manis. Kemudian di kitab Yunani, berbahasa Yunani, Elohim jadi Theos, sedangkan Yahweh jadi Kurios. Tapi saya ingatkan bahwa Kristen Arab saat ini sedang terjadi restorasi luar biasa. Ketika saya pergi ke School of Prophet Jonathan David di Muar, Malaysia, saya ketemu dengan orang dari Lebanon. Orang Lebanon waktu itu ketika saya bersaksi di sana, mereka tanya, kenapa Anda baru tahu tentang siapa Allah itu? Kemudian saya tanya, Anda dari mana? Saya dari Lebanon. Saya pertanyaan pertama adalah, bagaimana dengan kitab sucimu? Bahasamu setiap hari apa? Dia katakan kami berbahasa Arab dan kami mengganti kata Allah menjadi ilah atau Rab, ya. Dan ini tidak pernah disiarkan di Indonesia oleh orang-orang Kristen yang mati-matian mempertahankan kata Allah. Bahwa di Kristen Arab sekarang sedang terjadi restorasi. Saya ketemu sendiri dengan orang Lebanon, saudara-saudara. Jadi mereka sekarang mengganti kata Allah itu dengan ilah atau Rab. Kenapa? Karena orang Kristen Arab mengenal Yahweh. Saudara bisa lihat, saya ambil cukilan dari kitab suci Kristen Arab bahwa nama Yahweh tidak diubah. Saudara bisa melihat ini gambarnya, ya. Jadi Kristen Arab juga mengenal Yahweh, disebutnya dengan Yahwah. Kenapa? Karena huruf Arab tidak mengenal vokal E. Dan saya ingin beritahu bahwa Allah itu bukan dari Al-Ilah. Kenapa orang Kristen ngotot mati-matian mengatakan bahwa Allah itu berasal dari Al-Ilah? Ya, saya punya teman rekan sepelayanan namanya Bapak Paulus Sahril Komar. Beliau sekarang tinggal di Amerika. Beliau adalah penerjemah bahasa Arab. Dulu waktu di Indonesia beliau bekerja di satu perusahaan obat yang seringkali
berkomunikasi dengan orang-orang Arab dan beliaulah yang jadi penerjemahnya karena beliau mahir berbahasa Arab. Beliau katakan bahwa Allah itu bukan berasal dari Al-Ilah. Coba kita dengarkan suaranya berikut ini. Allah itu bukan sebutan atau dari Al-Ilah. Kenapa? Karena satu, Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Contoh, ketika orang Islam di Arab sembahyang, mereka mengucapkan Allahu Akbar. Begitu juga dengan orang Islam yang ada di Amerika, mereka tetap mengucapkan Allahu Akbar, bukan God Akbar. Kedua, Allah itu bukan dari Al-Ilah dengan menghilangkan alif seperti yang dijelaskan para dosen Islamologi. Sehingga tinggallah. Kalau begitu, maka artinya akan berubah. Bukan Tuhan atau dewa lagi, tetapi li syakhsin atau baginya laki-laki. Ketiga, ilah itu sudah satu paket kosakata yang tidak bisa dipenggal karena dia kata benda bukan kata kerja. Keempat, ilah bisa dimasukkan alif lam karena ilah adalah gelar atau sebutan. Sedangkan Allah tidak bisa karena dia adalah nama pribadi. Contoh, ustazun atau guru laki-laki bisa dimasukkan dengan alif lam sehingga menjadi al-ustazu. Tetapi Fatimah tidak bisa ditulis menjadi al-Fatimah karena Fatimah itu adalah nama pribadi. 5. Ilah atau al-ilah ada musannanya yaitu ilahani, artinya dua Tuhan atau dua dewa. Sedangkan Allah tidak ada musannanya atau tasnianya. Kalau ada, artinya bukan Allah lagi, tetapi menjadi Allahani. Ini menggantikan nama sesembahannya umat Islam. Contoh, Fatimah, kalau dimusannakan menjadi Fatimatani, maka nama Fatimah itu akan berubah, bukan Fatimah lagi, tetapi adalah Tante Fatimatani. 6. Ilah atau al-ilah bisa diterjemahkan menjadi dewa atau sesuatu yang disembah. Sedangkan Allah tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun karena dia adalah nama pribadi. Anda bisa melihat dalam Kamus Indonesia, Arab, Inggris karangan Abdul bin Nuh dan Umar Bakri halaman 76. Ketujuh, Allah bukan dari Hamzah lam ha. Karena kalau diuraikan secara ilmu sorof tidak pernah ditemukan baik fi'il madinya, mudhari'nya maupun masdarnya. Yang ada Hamzah lam ha atau Allah. Tetapi kalau diuraikan secara wazan dalam ilmu sorof juga tidak bisa menjadi Allah. Contoh, Allah dengan wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi kalau kita uraikan secara nahwu sorof, Allah itu menjadi Allah yulihu illahan. Dan itu bukan Allah, tapi itu adalah sebutan. Kenapa? Karena Allah adalah nama pribadi yang tidak bisa dikutak-katikkan. Jadi saudara-saudara yang tidak mengerti bahasa Arab, jangan cepat percaya kepada para pendeta yang mengaku dirinya mengajar Islamologi. Tetapi hanya mempertahankan kata Allah dalam kekristenan. Nah, saudara sudah mendengar? Sekarang pertanyaan saya kepada saudara adalah, masih tetapkah saudara mau menyembah Allah di dalam kekristenan? Kalau saya sarankan, kalau saudara ngotot harus tetap Allah, sebaiknya saudara menjadi Islam saja. Itu lebih baik, ya. Karena Tuhan punya nama sendiri dan Dia ingin disebut namanya kok. Kenapa Anda tidak mau berubah? Oh, itu sebutan, Pak. Oke, kalau itu sebutan, kenapa tidak menggunakan sebutan yang lain? Tuhan misalkan, kita belajar hormatilah umat Islam yang sudah menyembah Allah
Jadi jangan sampai terjadi kerancuan sehingga terjadi konflik terus-menerus. Ini yang harus saudara perhatikan, ya. Ini firman yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini. Kiranya firman yang saya taburkan ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita semuanya. Saya tidak akan memperpanjang, biarlah firman ini benar-benar saudara kerjakan di dalam kehidupan saudara. Karena di internet sekarang ini ada banyak sekali gradasi untuk merontokkan iman umat Nasrani. Dan saya katakan kalau kita berdebat dengan umat Islam dengan menggunakan kata Allah, saudara tidak ada menangnya. Karena mereka memang lebih paham tentang siapa Allah itu. Ya, sekian, terima kasih saudara sudah mendengarkan firman ini. Sementara pemerintah masih menghendaki kita melakukan ibadah online, kita masih akan ibadah online. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan tutup di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Bapa Yahweh. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur kepadamu atas pengajaran firman-Mu yang Engkau ajarkan kepada kami pada pagi hari ini. Engkau telah mengajarkan kepada kami bahwa kami telah mempunyai Tuhan sendiri, yaitu Bapa Yahweh yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Dan Engkau juga yang berdiam di dalam hati kami, yaitu Ruach HaKodes yang disebut Immanuel, Imuna Anaknu Elohim. Terima kasih Tuhan untuk karya besar yang Engkau berikan kepada kami. Engkau sudah memberikan jaminan kepastian keselamatan bagi kami. Berkati semua yang mendengarkan firman-Mu melalui YouTube ini, supaya mereka semua boleh memahami kebenaran ini, dan mereka tidak berpegang kepada pengajarannya sendiri, karena mereka adalah orang-orang yang mencari kebenaran, bukan orang yang mempertahankan pembenaran. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Engkau berkati kehidupan kami, khususnya di saat-saat COVID-19 ini sedang merajalela di seluruh dunia. Engkau akan menjaga, memelihara, melindungi kehidupan kami dan memberikan berkat-berkat kepada kami, karena Engkau adalah Yahweh Yireh, Yahweh yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami, karena kami telah siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana olehka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana olehka wiyashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang mari kita berpisah satu dengan yang lain dengan melakukan aktivitas dalam kehidupan kita masing-masing untuk menerima berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin.